Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersama orang ganteng, orang hebat, Ustadz Nasir Abbas. Beliau akan menyampaikan materi beberapa saat lagi. Coba kita dengarkan beberapa nasihat beliau tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, alhamdulillah hari ini bertemu dengan Ustadz Suparman, alhamdulillah dengan acara yaitu wawasan kebangsaan, ya, dalam rangka mencegah faham radikalisme dan terorisme, dihadiri oleh sekitar 180, ya, 180 mantan anggota JI dan juga mantan napiter. Ini adalah acara yang sangat luar biasa, ya, di mana kita memberi bekal kepada mereka supaya langkah mereka meninggalkan jamaah Islamiyah, ya, itu adalah suatu hal yang benar dan suatu hal yang baik, ya, apalagi dari mantan kasus terorisme juga ikut hadir di sini, ya, supaya mereka semua berpartisipasi, ya, dalam menjaga kerukunan di Indonesia, dalam mencegah jangan sampai terjadi lagi konflik, ya, baik apakah itu konflik atas nama agama atau konflik atas nama kepentingan yang lain. Ya, kita bersyukur, ya, dari penjelasan Ustaz Suparman tadi tentang masalah kenegaraan, ya, di mana negara ini sah untuk kita pertahankan, negara ini sah untuk kita perjuangkan, ya, begitu. Maka syukur alhamdulillah, ya, kita berharap, ya, Indonesia adalah negara yang aman damai. Indonesia menjadi contoh sebagai negara yang berbilang bangsa, ya, yang bisa hidup berdampingan, bisa saling toleransi dan memahami. Inilah yang sangat kita inginkan, ya, supaya para orang-orang yang ingin merubah negara ini memahami bahwa apa yang mereka inginkan itu ternyata salah dan keliru. Kita ajak mereka untuk, ya, menghargai apa yang sudah ada dan membela NKRI harga mati. Terima kasih. Saksikan penjelasan Ustadz Nasir Abbas berikut ini. Ketika Ustaz Blas Sungkar meninggal, wafat pada tahun 99, terjadi gejolak tadi seperti yang diceritakan oleh Ustaz Suparman, ya, masalah kepimpinan. Siapa yang akan menggantikan Ustaz Blas Sungkar? Saat itu, ya, terjadi juga dua kubu Ustaz Blas Sungkar, ya, dan kubu yang ingin memilih selain dari Ustaz Blas Sungkar, kubu Ustaz Abu Bakar Bashir dan kubu yang ingin memilih selain dari Ustaz Abu Bakar Bashir. Ya, bukan maksud saya menceritakan ini untuk merendahkan Ustaz Abu Bakar Bashir, tidak. Kami sangat respect Ustaz Abu. Kami sangat memahami Ustaz Abu. Ustaz Abu adalah seorang ulama. Ustaz Abu adalah seorang guru, ya. Ustaz Abu adalah seorang alim. Tetapi jika Ustaz Abu diberikan beban sebagai amir Jamaah Islamiyah, kita khawatir Ustaz Abu tidak kuat untuk memimpin. Karena Jamaah Islamiyah ini bukan kelompok kecil, bukan anggotanya satu provinsi. Anggotanya ada di berbagai negara. Di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia, Australia. Dan kegiatannya bukan hanya kegiatan dakwah, bukan hanya kegiatan pendidikan, ada kegiatan militernya. Dan ini bukan hal yang mudah, ya. Makanya kita khawatir Ustaz Abu Bakar Bashir berat dengan beban sebagai amir Jamaah Islamiyah, karena beliau seorang alim. Karena tidak semua orang mampu menjadi komandan, tidak semua orang mampu jadi pemimpin. Disitulah ketika meninggalnya Ustaz Abdullah Sungkar terjadi perbedaan pendapat dan saling ngotot-mengotot, sehingga akhirnya yang di pihak Ustaz Abu Bakar Bashir ngancam, ya, kalau bukan Ustaz Abu Bakar Bashir ini, kalau Ustaz Abu Bakar Bashir tidak menjadi Amir JI, maka kami keluar. Yang membela beliau, yang di pihak beliau itu para senior-senior juga, ya. Daripada kacau, daripada bubar dan jadi kata pecah, ya, akhirnya yang lain kemudian mengalah. Akhirnya jadilah Ustaz Abu Bakar Bashir sebagai Amir Jamaah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
Kalau tadi MC-nya kasih pantun, bolehkah saya kasih pantun nih? 2, 3 kucing berlari. Itu biasa dengar di mana itu? Upin Ipin pastinya kan, Sir Jarjit itu kerjaannya. Ya nggak apa-apa lah kita tiru nih, ya. Karena yang bicara juga Upin Ipin ini. 2, 3 kucing berlari. Manakan sama si kucing belang. Berapa kali saya datang ke sini, baru kali ini banyak sekali ikhwan yang datang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum? Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Bagi yang sudah pernah ketemu pada sebelumnya. Bagi yang belum pernah, alhamdulillah kita ketemu hari ini. Tadi semua penceramah, Ustaz Suparman tidak pakai slide. Ustaz Haris juga tidak pakai slide, saya juga tidak pakailah. Saya sejak dari pagi lihat, sebelum ikhwan-ikhwan datang ke sini, saya sudah lihat ruangan masih kosong, masih persiapan. Ya. Kenapa? Karena saya nunggu ikhwan-ikhwan datang. Ketika kemudian sudah mulai ada yang berdatangan, saya nggak sabar, masih mendaftar, sudah ada yang saya salam-salaman. Pinginnya saya salam semua, tapi kemudian digiring duduk di sini. Ya minta maaf kalau belum salaman, nanti kita salaman nanti ya. Jujur bahwa saya rindu. Saya rindu ketemu ikhwan-ikhwan semua. Kenapa? Kita punya latar belakang yang sama. Kalau ikhwan-ikhwan pernah dalam JI, saya pernah di JI. Kalau ikhwan-ikhwan pernah di NII, dulu juga saya NII sebelum di JI. Ya. Jadi sama pengalamannya. Hanya saja saya bukan orang Lampung. Saya orang Malaysia. Ya. Jadi saya ingin cerita banyak sebenarnya. Ustaz Haris Falah sudah jelaskan bagaimana beliau dibilang murtad, dikafirkan, dan kisah lagi ada ummahat-ummahat yang kemudian mengkafirkan suaminya. Ada macam-macam lagi. Itu fenomena yang kita semua mungkin ada yang mengalami, termasuk saya. Saya sendiri pun dikafirkan Ustadz Mukhlas almarhum. Ustadz Mukhlas itu adik ipar saya. Ya, beliau itu senior saya di Afghanistan. Umurnya juga lebih tua sedikit dari saya. Tapi status kalau dalam keluarga adik ipar. Status dalam jamaah beliau pimpinan saya. Status di akademi militer beliau senior saya. Jadi Ustadz Mukhlas ini ya mengkafirkan saya dan menulis surat kepada saya dengan pendapat beliau, juga dalil yang beliau berikan bahwa saya katanya sudah tidak sah lagi bersama istri saya. Yang membawa surat itu adik kandung saya, yaitu istri beliau, Farida Abbas. Ya, Farida datang bertemu saya di Jakarta, silaturahmi, beliau sampaikan surat amanah dari Ustadz katanya. Saya baca dan saya bilang, nih kamu baca. Jadi abangmu kafir lah ini. Saya tanya sama adik saya itu. Jadi abangmu kafir lah. Ya, langsung Farida angkat tangan. Itu kan urusan Abang Nasir sama Ustadz. Ya, kita nggak tahu apa. Ya, jadi dia tidak mau pusing. Ya, masalah persoalan perbedaan pendapat. Intinya inilah yang kita hadapi. Ketika ikhwan-ikhwan kemudian mengambil satu sikap keluar dari jamaah atau tidak mau aktif dari jamaah, pasti akan mendapatkan cemohan-cemohan, intimidasi, ya, dan julukan-julukan. Begitu. Bahkan diancam bunuh mungkin.
Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sekali lagi kita bisa bertemu di sini. Saya ingin cerita. Memang tadi Ustaz Suparman bilang saya salah satu ataupun saya memang dalam Jamaah Islamiyah ketua Mantiki yang termuda. Jangankan ketua Mantiki, sejak dari instruktur juga saya sudah yang paling muda. Dari kelas 3, saya masih kelas 3 statusnya di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, saya sudah ditugaskan mengajar kelas 1. Ya, tapi saya protes setelah saya 2 bulan mengajar, saya protes karena itu mengganggu waktu belajar saya. Setelah saya lulus, langsung saya diangkat menjadi tenaga pengajar. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Moderator tadi itu. Ya, yaitu tugas saya menjadi tenaga pengajar, lulus dari Akademi Militer tahun 90 sebagai tenaga pengajar persenjataan. Saya mengajar semua kelas. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya ajar. Dan sejak dari kelas 3 saya sudah menulis buku. Ya, bukan buku novel. Ya, bukan buku agama, tapi saya menulis buku tentang senjata. Karena saya sangat terobsesi dengan senjata, saya sangat senang dengan senjata, maka saya mengajarkan senjata bukan saja menembak, ya, menembak yang baik, menembak tepat, tapi saya mengajarkan membuat senjata. Ya, itu saya sampai mengajarkan. Maka saya belajar sampai sedetail-detailnya. Total tulisan yang sudah saya tulis ada 3 buku selama saya ada di Afghanistan. Semuanya tentang senjata. Jadi saya adalah ahli senjata dalam Jamaah Islamiyah. Dari tahun 90 saya mengajar sampai akhir tahun 93. Jurusan saya hanya senjata. Padahal saya ingin mengajar pelajaran taktik, pelajaran map reading, ya. Tetapi oleh Ustaz Zulkarnain, Mbah Zul yang kemarin ditangkap di sini, ya, berapa tahun yang lalu, Mbah Zul, beliau melarang. Beliau bilang, sudah kamu fokus senjata saja. Ya sudah, padahal saya mau bertukar angin, mengajar pelajaran yang lain. Tetapi akhirnya fokusnya cuma senjata. Nah, saya instruktur paling muda. Kemudian saya membuka camp di Filipina tahun 94. Ya, saya juga ketua camp yang paling muda. Baiklah, kalau mau cerita tentang jasa saya dalam Jamaah Islamiyah banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ada ibu di sini. Jadi saya buat Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau bawa ini sebagai suatu ungkitan amal. Ya, saya takut. Namun kadang-kadang orang mau tahu, apa sih masa lalu kamu? Apa yang kamu sudah perbuat? Ya, kadang-kadang saya sampaikan dalam seminar, ya, tolong jangan tepuk tangan kalau saya cerita yang lalu, masa lalu saya. Ya, karena indah masa lalu saya. Saya ingin jelaskan bukan maksud saya berbangga. Saya ingin jelaskan bahwa ini pernah ada. Persiapan untuk membentuk suatu negara pernah ada. Bukan main-main. Bukan hanya sekadar wacana. Di antara ikhwan-ikhwan yang di sini mungkin sudah sampai pada tingkat level pimpinan pasti tahu. Saya nggak tahu apakah pernah ada yang ke Afghanistan atau ke Filipina yang ada di sini. Murid saya orang Lampung juga banyak. Antara lain seperti Abu Yusuf alias Mustaqim. Pak Yasir itu di antaranya murid saya juga. Ya. Itu di antaranya. Ya. Jadi kalau pernah sampai ke tingkat pimpinan, pasti sudah tahu ada persiapan-persiapan dilakukan. Bukan main-main. Ya. Persiapan yang benar. Filipina yang saya bangun pada tahun 94 asalnya bukan perintah Jamaah Islamiyah. Dikirim ke sana saya, Ustadz Abu Tolut, ya, Nasrullah, Qatadah, Ustadz Abdurrahman Ayub almarhum, kemudian Ukasyah, ya, semua alumni Afghanistan. Tugasnya melatih. Tapi kemudian karena muridnya belum ada, akhirnya dinyatakan batal. Ustadz Abu Tolut sebagai ketua Safar, ya, mengatakan misi kita batal. Karena menurut Mbah Zul, menurut Pak Zulkarnain, datang ke sana langsung melatih. Sudah ada sekitar
100 atau 200 orang siap untuk dilatih dari MILF, Moro Islamic Liberation Front. Namun nyatanya harus menunggu 2 bulan, kata Ustaz Selamat Hashim. Abu Talib kecewa, lalu memutuskan misi batal dan kita semua pulang. Ya, tapi saya menolak. Saya tidak mau pulang. Saya katakan misi belum terlaksana. Di situ Abu Talib menganggap saya menentang beliau. Saya bilang saya tidak menentang. Ya, saya bilang bahwa misi kita melatih MILF. Sementara kita belum melaksanakan tugas tersebut. Nah, kalau antum, si Abu Talib mengatakan bahwa ini misi gagal karena muridnya nggak ada, saya tidak sepakat dan saya tidak setuju. Akhirnya saya dianggap membantah dan saya tinggal. Saya bilang saya tinggal karena saya anggap ini misi belum. Jadi, ikhwan-ikhwan, kenapa saya cerita ini? Bukan maksud saya menceritakan tentang keburukannya atau kebijakannya Abu Talib, tidak. Perbedaan pendapat itu pasti sudah hal yang biasa. Jangankan di masyarakat umum, dalam jemaah juga seperti itu. Jangankan dalam keluarga juga seperti itu. Ya, jadi kalau misal ikhwan-ikhwan di sini mengambil suatu sikap sendiri, ya, dan yakin apa yang diambil sikap itu benar, ya sudah. Jangan pusing dengan cemoohan atau orang lain bilang. Ini yang saya bantah, ini ketua saya, pimpinan saya, ketua Safar, Abu Talib. Dan saya yakin saya benar. Saya yakin Abu Talib salah. Tapi Abu Talib bilang ini perintah. Harus sami'na wa ata'na. Saya bilang sami'na wa ata'na, ya, dalam hal yang benar. Kalau sami'na wa ata'na tidak pada hal yang benar, ya saya tidak mau. Menurut saya ini tidak benar. Misi belum terlaksana. Akhirnya beliau pergi. Ya, Nasrullah ikut, Abdurrahman Ayub ikut. Ya, Qatadah bilang saya bersama Sulaiman. Dulu nama saya Sulaiman tadi, banyak itu nama-namanya. Saya bersama Sulaiman. Si Ukasha bilang, boleh nggak saya cuma 1 bulan, kata dia. Ya terserah ente lah. Saya bilang gitu. Ya, akhirnya tinggal kami bertiga. Ditinggal tanpa uang, ditinggal tanpa dana. Ya, saya bilang, Pak, masa nggak ada uang? Ini uang amanah, akhi, kata Abu Talib. Ini uang amanah, uang kegiatan. Kalau saya katakan uang ini, kalau saya katakan misi ini batal, berarti uang saya harus kembalikan. Kalau saya beri kepada anta, berarti saya gunakan uang ini, ya bukan untuk kegiatan. Ini kan pilihan antum tinggal di sini. Ya ada benarnya juga. Terus saya bilang, masa nggak ada sesuatu buat kita beli odol sabun kayak? Cuma ditinggalkan 50 peso. Sudah saya terima, rezeki jangan ditolak. Sedikit pun terima. Ya, saya terima 50 peso cukup untuk beli 1 odol pakai bersama dan juga sabun. Ya. Nah, disitulah bermula kemudian saya buka camp. Saya buka camp, ya saya melatih orang MILF. Setahun kemudian datang Mbah tahun 95. 94 saya ke sana, 95 Mbah Zul datang. Mbah Zul datang dan saya laporkan bahwa saya sudah buka camp. Mbah Zul marah-marah sama saya. Saya perintahkan melatih orang MILF, bukan buka camp. Padahal, ikhwan-ikhwan, saya buka camp tidak minta duit sama JI. Saya tidak minta duit sama Mbah Zul. Saya buka camp babat Allah sendiri sama murid-murid saya. Dari orang MILF. Hutan, di tengah hutan dia ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Di tengah hutan Mindanao. Saya buka camp dengan babat alas hanya bermodalkan parang, ya, golok dan juga terpal untuk jadi tenda. Dan kami diberi beras, hanya diberi beras. Udah sisanya pada pandai. Cuman itu saja diberikan oleh MILF. Tapi Mbah Zul marah-marah. Ya, kenapa saya buka camp? Saya bilang gini, Pak. Buka camp itu bagian dari pelatihan. Saya tidak melanggar. Saya sudah melaksanakan misi melatih. Membuka camp adalah bagian dari pelatihan. Ayo Pak, mari lihat. Akhirnya beliau lihat camp saya. Setelah beliau lihat camp, apa yang terjadi? Beliau bilang, baik, saya nanti kirim 30.000 peso. Alhamdulillah, dapat rezeki. Kenapa saya cerita begini? Akhi, ikhwan-ikhwan, ya, kita harus
bersikap, harus pandai menilai, harus pandai buat keputusan. Bukan hanya ikut saja. Kalau mau dikatakan membantah, saya paling banyak membantah dalam jamaah Islamiyah. Saya paling banyak membantah dalam jamaah Islamiyah. Tetapi demi kebaikan jamaah Islamiyah yang saya pikir saat itu. Sejak umur saya 16 tahun keluar dari rumah dan menjauh dari ayah ibu, dan umur saya 16 tahun ketemu dengan Ustaz Abu Bakar Bashir di Malaysia. 2 tahun kemudian saya dikirim ke Afghanistan. Dalam fikiran saya, semuanya untuk jamaah. Semuanya untuk jamaah. Jamaah adalah prioritas. Tahu apa yang saya sesali hingga sekarang? Ya, yang saya sesali adalah saya tidak melakukan birrul walidain. Birrul walidain Bapak Ibu. Birrul walidain ikhwan-ikhwan. Birrul walidain. Saking saya masalah amal dengan jamaah dan lain-lain itu urusan lain lah. Tetapi birrul walidain itu satu hal yang penting. Itu yang saya sesali, birrul walidain. Hingga ayah saya meninggal tahun 2009, ibu saya meninggal tahun 2013, saya tidak datang melihat beliau karena keadaan. Ketika beliau belum meninggal, saya melalang buana kemana-mana. Ya, sebelum ke Filipina saya pergi ke Myanmar. Kemudian Filipina bolak-balik. Saya menjadi ketua panti ketiga, saya urus keluar masuk ke Filipina. 3 negara. Ya, lintas negara saya urus. Kalau ada ikhwan-ikhwan ke Filipina itu saya yang urus. Jalur keluar masuknya. Baik pakai paspor, tidak pakai paspor itu urusan saya. Makanya saya punya banyak nama karena saya orang lapangan, saya orang perintis. Saya bukan ustadz. Ya, pakai peci itu saya ini saja menghormati. Kalau acara semua pakai peci, saya pakai peci. Kalau tidak, saya taruhlah. Yang jelas saya bukan ustadz. Ya, masih baru start. Ikhwan-ikhwan, ya. Jadi kita membantah jamaah itu bukan salah, boleh. Kalau ingat baiat yang kita bacakan atau kita dibacakan. Barangkali mungkin sebagian pernah dibacakan baiatnya. Dalam bahasa Arabnya bunyi begini. Alaika ahdullahi wa mitsaquh an tuwaliya man walallaha wa rasulah wa tu'adiya man 'adallaha wa rasulahu wa tu'awina 'alal birri wat taqwa wa la tu'awina 'alal itsmi wal 'udwan. Wa idza kana al-haqqu ma'i nasartal haqq wa in kuntu 'alal batil lam tansuril batil. Lalu kita semua jawab, qabiltu hadhil mubaya'ata mastata'. Ya, yang artinya ya wajib ke atas kalian ya berpegang teguh kepada janji Allah dan misaknya. Bahwa satu, antuwaliya man walallahu wa rasulahu, berwali kepada Allah dan Rasulnya. Berwali kepada orang yang berwali pada Allah dan Rasulnya. Wa tu'adiya man a'adallaha wa rasulahu, dan memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa tu'awina 'alal birri wat taqwa, membantu pada hal yang kebajikan dan juga ketakwaan. Yang keempat, wala tu'awina 'alal ismi wal 'udwan, dan tidak membantu pada hal yang mengarah kepada dosa dan permusuhan. Dosa dan permusuhan. Wa idza kana al-haqqu ma'i, kalaulah hak itu ada bersamaku, nasartal haqq, yang dibantu itulah hak, bukan orangnya. Wa in kuntu 'alal batil lam tansuril batil, kalau aku dalam kebatilan jangan tolong kebatilan itu. Maka kita pun jawab, saya menerima baiat ini semampu saya. Jadi di situ baiat sudah jelas. Ya, baiat amal. Kita itu dilarang untuk saling membantu dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Ketika peristiwa bom gereja tahun 2000, yang melakukan itu saya tahu siapa yang melakukan itu. Hambali dan kawan-kawannya dari anggota JI Mantiki 1. Gereja dibom. Bukan satu gereja. Lebih dari 30 gereja di kota yang berbeda. Bukan kota satu provinsi.
banyak provinsi. Di waktu atau di malam yang sama, mungkin jam yang berbeda, tapi malam yang sama, tanggal yang sama. Kalau bukan orang yang terlatih, tidak mungkin akan bisa bikin begitu. Tapi karena sudah terlatih, bisa dikoordinir, ya, karena yang melakukan itu semua rata-rata adalah alumni Akmil Mujahidin Afghanistan. Maka mereka kemudian bisa melakukan. Ya, alasannya apa? Alasan mereka adalah membalas orang Kristen yang telah melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap masjid di Ambon. Wah, sekilas kita lihat, benar juga itu ya. Harus begitu tuh. Kita balas balik karena Kristen melakukan itu. Tapi jangankan saya, ada beberapa pimpinan JI tidak setuju. Kok tidak setuju? Alasannya apa tidak setuju? Kan kita harus balas. Karena orang Kristen membakar masjid, kita balas balik membakar gereja. Orang Kristen merusak masjid, kita balas balik merusak gereja. Harusnya begitu. Saya tidak setuju. Dan lebih banyak pimpinan-pimpinan JI yang tidak setuju. Khususnya pimpinan JI di Indonesia. Dari Mantiki 2. Tidak setuju dengan aksi operasi bom gereja. Kenapa tidak setuju? Ya, padahal itu untuk membela umat Islam. Satu, ya, walaupun yang membuat itu adalah Hambali, salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah, dan juga dilakukan oleh anggota JI yang lain, namun perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Apa alasan tidak bisa dibenarkan? Satu, ya, tempat konfliknya Ambon. Di luar Ambon bukan tempat konflik. Kalau kita pelajari sejarah, kita baca sejarah, Rasulullah SAW tidak menjadikan seluruh muka bumi ini sebagai tempat perang. Makanya ada nama tempat perang. Misal contoh tempat kejadian Perang Badar. Perang apa lagi? Bapak Ibu? Perang apa? Khandaq. Lagi apa? Tabuk. Lagi apa? Uhud. Lagi apa? Hitin. Ya. Hunain. Nah, itu diantara. Itu semua nama perang, nama lokasi. Berarti perangnya di tempat itu. Janjian, mari kita perang di sana, di Uhud. Mari kita perang di Khandaq. Ya, dan macam-macam lagi. Ada tempatnya. Makanya kalau konfliknya Ambon, tempatnya di Ambon. Kalau mau melakukan operasi, operasinya di tempat konflik. Bukan di luar tempat konflik. Jadi itu etika operasi. Mereka sudah salah. Kesalahan kedua apa? Kesalahan kedua adalah di medan pertempuran, lagi baku tembak, lagi perang. Salah satu yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Bayangin itu. Kalau ikhwan-ikhwan baca fikih jihad, banyak sekali larangannya. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, ya, tidak boleh membunuh binatang, ya, kecuali untuk dimakan, tidak boleh merusak pohon-pohonan, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, tidak boleh membunuh orang yang berlindung tempat ibadah, dan macam-macam lagi. Ya, kalau ketemu sama musuh yang kemudian yang telah menzalimi kita dan dia mati, lalu kemudian tidak boleh memutilasi. Tidak boleh cungkil matanya, potong telinganya, tidak boleh. Ya, itu namanya taktil. Ada larangannya. Orang melakukan taktil, memutilasi mayat, itu dijanjikan neraka. Itu ada hadis sahihnya. Banyak sekali aturan-aturan itu yang disebut dalam fikih jihad. Nah, ini kan pula, ya, bukan tempat perang. Lalu dia mengebom gereja atas nama jihad. Ya nggak benar.
Secara syariat juga nggak benar. Secara teorinya musuhnya mana? Sasarannya mana? Nggak ada. Jadi nggak bisa dibenarkan. Ya, makanya kalau sudah salah itu namanya mungkar, kesalahan. Dan melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Apa arti zalim? Definisi zalim adalah dalam bahasa Arab, wadu'au syai'in ala ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Bisa contoh, ya. Bisa contoh, peci yang kita pakai itu jadi alas kaki. Ya zalim. Ya. Celana dalam kita dipakai buat tutup kepala untuk sholat. Bisa tutup kepala kan celana dalam? Bisa, tapi layak nggak itu? Nggak benar, itu bukan pada tempatnya, zalim itu. Makanya mengebom gereja bukan pada tempatnya, ya, apalagi atas nama jihad, zalim. Makanya wa in kuntu 'alal batil lam tansuri batil. Kalau aku dalam kebatilan, jangan tolong kebatilan. Makanya saya enggak setuju, walaupun yang bikin itu Ustaz Mukhlas kayak, Ustaz ini kayak, Ustaz Hambali kayak, ya saya enggak setuju. Karena itu batil. Enggak benar. Tidak ada sami'na wa ata'na. Rasulullah bilang, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Ya, tidak ada ketaatan ke dalam berbuat maksiat. Tidak mau. Kita harus tegas. Walaupun kita anggota jamaah, walaupun kita berjamaah, walaupun harus sami'na wa ata'na, tapi ada batas-batasnya. Saya dari dulu begitu. Lawan saya. Kalau nggak benar, tidak. Hambali itu pernah menawarkan saya pada tahun 2000, ya, untuk ngebom gereja di kota Kinabalu. Dan dia bilang dia siap menyiapkan dana seberapa banyak pun saya mau. Saya bilang tidak. Ya, itu tidak benar. Dan jangankan tidak benar, ikhwan-ikhwan tidak siap. Belum siap. Kita belum dipersiapkan untuk perang. Kita belum dipersiapkan untuk menghadapi situasi perang. Ya, kita belum dipersiapkan untuk menghadapi perlawanan konvensional ataupun apalah namanya. Kita belum. Kita baru dipersiapkan untuk siap berjuang. Kita baru dipersiapkan untuk siap untuk berperang. Dikasih ilmunya. Tetapi belum dipersiapkan nanti kalau kita perang, keluarga bagaimana, anak bagaimana, ya, dan macam-macam lagi. Kemana kita pergi? Perang itu atau operasi itu bukan hanya sekadar yang penting jadi. Kalau dalam operasi, mengeksekusi satu operasi, bukan mengeksekusi satu amaliyah, ya, itu cuma 10%. 90% itu apa? Ya, 50% itu persiapan, 40% itu adalah setelah operasi. Di mana sembunyinya, bagaimana menyelamatkannya, bagaimana menjawab rumor opini yang ada, itu semua dipersiapkan. Eksekusinya 10%. Oleh karena itu, bom Bali, ya, menurut cerita dari Ali Imran dan semua yang terlibat, mereka itu tidak ada persiapan setelah operasi. Ketika sudah operasi, bingung mau kemana, dikasih duit dong, terserah kamulah mau lari kemana-mana. Amrozi aja duduk diam di rumah, ya, nggak ada perencanaan, nggak ada persiapan. Sudahlah perbuatannya tidak benar, secara syariat tidak sesuai, secara teknis pelaksanaan juga tidak benar, ya. Kemudian tidak ada upaya menyelamatkan personal. Itu harus ada. Security itu apa artinya? Nah, jadi ngajar saya ini. Ingat dulu ya. Security itu ada 3 macam. Pak Marna ya, maaf ya. Security itu ada 3 macam. Dan ini semua polisi, tentara juga bikin seperti itu. JI juga dulu begitu. Security itu ada 3 macam. 1, security of informasi. Ya, jadi informasi kita rahasia. Kita nggak cerita sama orang, diam-diam. Makanya kalau Pak Marna tangkap orang, pasti mulutnya diam, dia nggak bicara. Ya Pak Marna ya, ya, nggak mau jawab, diam dia, berkeras. Ya, dia apa-apa kamu tidak mau jawab, begitu.
Karena dia menjaga informasi, dijaga informasinya. Karena ini tanzim sirri, organisasi rahasia, tidak boleh ada informasi yang diberikan. Ya siap mengorbankan dirinya demi untuk menjaga informasi. Yang kedua, ya, security peralatan. Ya. Jadi kita punya peralatan senjata, amunisi, bahan peledak dan lain-lain, peralatan semuanya harus dijaga juga. Susah belinya, susah dapatnya, bagaimana untuk diselamatkan, digeser dan lain-lain. Ya, makanya kalau lihat dalam perang-perang, kalau ada withdraw ya atau berpindah tempat, pasti senjata semua diamankan. Ya, supaya kita persiapkan lagi untuk bisa di tempat lain. Jadi ada security peralatan. Dan ketiga adalah security human. Orang. Ya, personal, security personalnya. Jadi anggota itu juga harus dijaga, dilindungi. Nah sekarang kalau bisa suatu operasi kita bikin, yang penting itu terjadi. Lalu kemudian akibatnya apa? Akibatnya ya bukan hanya si pelaku itu yang dicari ditangkap, yang kenal sama pelaku pun ditangkap. Yang pernah bertemu sama si pelaku juga dicari untuk menjadi saksi paling tidak. Keluarganya pun dicari, rumahnya diobrak-abrik sama polisi. Ya, semua yang pernah kenal, semua seangkatan dia, semua yang pernah satu jamaah dia, semua dicari yang ditanya. Ya, akhirnya apa? Bukannya dia, yang lain juga ikut kena. Berarti dia melakukan sesuatu itu tidak memikirkan security dari anggota. Dan itulah yang terjadi. Salah semua ini, gak benar. Makanya sebenarnya itu JI belum siap untuk operasi. Walaupun saya sudah bangun camp tahun 94 di Filipina dan sudah bolak-balik sampai tahun 2001, ya, sebelum peristiwa bom Bali, sudah ada orang Lampung juga berangkat ke sana. Begitu, tidak ketahuan. Sudah punya banyak senjata. Saya punya banyak senjata lebih banyak dari Hambali. Saya punya pasukan lebih bagus, lebih mahir dari Azari, Nordin. Ya, Umar Patik itu salah satu dari anggota saya di sana. Jangankan orang Indonesia, dari orang Filipina juga banyak yang mahir-mahir. Saya punya, tapi kenapa tidak dipakai? Karena JI belum waktunya, belum siap untuk bikin operasi. Terus kenapa ini terjadi? Karena ada anggota JI, ada pimpinan JI yang sebenarnya telah melanggar aturan JI. Kok bisa? Satu, Hambali melakukan bom gereja di Indonesia. Padahal status Hambali adalah Ketua Mantiki I. Di mana Mantiki I? Malaysia Barat, Singapura dan Selatan Thailand. Itu wilayah kegiatan dia. Itu wilayah gerakan dia. Dia membina, dia menggerakkan anggota JI di wilayah tersebut. Tetapi dia telah melakukan kegiatan di luar wilayahnya, yaitu di Indonesia. Indonesia wilayah Mantiki II. Artinya apa? Dia telah melanggar batas wilayah kegiatan dia. Artinya dia telah tidak mengikuti aturan dalam Jamaah Islamiyah. Itu saja sudah kacau. Yang kedua, itu bukan misi JI, itu misi Al-Qaeda, misinya Osama bin Laden. Dan itu yang Hambali mengatakan kita harus jalankan seruannya Osama bin Laden, dia adalah mujahid kabir. Ya, siapa tidak kenal Osama bin Laden, mujahid kabir. Dan itulah alasan dia beri kepada saya ketika saya mengatakan tulisan statementnya Osama bin Laden yang saya dapat pada tahun 99 yang disebarkan oleh Hambali dan diminta oleh Hambali untuk saya bacakan. Itu waktu itu masih dalam bahasa Arab untuk dibacakan kepada anggota JI. Saya bilang tidak, saya tidak membacakan. Hambali bilang, kenapa anda tidak membacakan? Ini bagus, ini dari mujahid, dari Osama bin Laden. Saya bilang, bukan karena Osama bin Laden, tapi isi buku ini bertentangan sama syariat, bertentangan sama fikih jihad. Maka saya tidak mau. Ya, dan juga jamaah tidak siap, belum siap. Wah, ini pasti Osama bin Laden sudah mendapatkan pendapat-pendapat dari ulama di sekitar beliau. Saya tidak mau. Tetapi Hambali diam-diam telah menggerakkan. Ya, jadi yang kedua adalah kesalahan kedua, dia bukan menjalankan misi Jamaah Islamiyah, tetapi menjalankan misi orang lain dengan memberdayakan anggota Jamaah Islamiyah. Jadi itu dua kesalahan yang kemudian ya Allah melihat kita semua sudah salah langkah. JI telah salah langkah. Ya, Allah melihat, Allah memberi membuat JI jadi terungkap. Kenapa? Karena orang JI dalam JI yang tahu bahwa Hambali salah tapi tidak memberhentikan.
Ya, saya sudah lapor kepada Ustaz Bakar Bashir, sudah lapor pada Abu Taud dan lain-lain. Tolonglah Hambali itu dihentikan. Ya, Hambali nggak bisa dihentikan karena Amir kita, Ustaz Bakar Bashir tidak mampu untuk menghentikan Hambali karena Ustaz Bakar Bashir itu bukan leader. Maaf, bukan maksud saya merendahkan. Ya, ketika waktu Ustaz Abdullah Sungkar masih hidup, dua pimpinan ini sangat solid dan sangat kuat. Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Bashir. Ya, kenapa? Karena Ustaz Abdullah Sungkar adalah leader, Ustaz Abu Bakar Bashir adalah ulama. Gandingan antara pemimpin dan ulama itu telah membuat Jamaah Islamiyah jadi kuat dari tahun 93 sejak dibentuk sampai wafatnya Ustaz Abdullah Sungkar tahun 99. Ketika dari tahun 93 sampai 99, pada waktu Ustaz Abdullah Sungkar masih hidup, ya, JI berjalan dengan mulus, JI bergerak terus berkembang. Ya, Matiki 1 sebagai wilayah sumber ekonomi, sumber pendanaan yang dipimpin oleh Hambali telah memberikan hasil uang yang banyak untuk kegiatan-kegiatan Jamaah Islamiyah, termasuk mensupport camps yang saya bangun di Filipina. Itu semua dananya dari Matiki 1 dan sebagian dari pihak yang lain. Ya, Hambali adalah seorang yang punya ide yang banyak. Dia seorang cerdas, smart yang sekarang lagi di Guantanamo. Ya, orang yang pintar, saya akui. Makanya dia kreatif. Dia dapat mengembangkan ekonomi Jamaah Islamiyah di Matiki 1. Banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan juga para profesional, ya, dari kalangan dosen, dari kalangan orang-orang dermawan yang kemudian bergabung sama Jamaah Islamiyah, termasuk polisi, tentara juga bergabung dalam Jamaah Islamiyah di wilayah Matiki 1. Nah, ide-idenya itu ada yang baik, ada yang kemudian ditunda, ada yang direm. Ya, tukang remnya siapa? Tukang remnya adalah Ustaz Abdullah Sungkar. Ustaz Abdullah Sungkar lah tukang remnya. Ya, Hambali selalu diingatkan. Ya, Hambali selalu dibatasi oleh Ustaz Abdullah Sungkar. Bayangkan tukang remnya sudah nggak ada. Ketika Ustaz Abdullah Sungkar meninggal, wafat pada tahun 99, terjadi gejolak tadi seperti yang diceritakan oleh Ustaz Suparman. Ya, masalah kepimpinan. Siapa yang akan menggantikan Ustaz Abdullah Sungkar? Saat itu, ya, terjadi juga dua kubu. Kubu Ustaz Abdullah Sungkar, ya, dan kubu yang ingin memilih selain dari Ustaz Abdullah Sungkar, kubu Ustaz Abu Bakar Bashir dan kubu yang ingin memilih selain dari Ustaz Abu Bakar Bashir. Ya, bukan maksud saya menceritakan ini untuk merendahkan Ustaz Abu Bakar Bashir, tidak. Kami sangat respect Ustaz Abu. Kami sangat memahami Ustaz Abu. Ustaz Abu adalah seorang ulama. Ustaz Abu adalah seorang guru. Ya, Ustaz Abu adalah seorang alim. Tetapi jika Ustaz Abu diberikan beban sebagai amir Jamaah Islamiyah, kita khawatir Ustaz Abu tidak kuat untuk memimpin. Karena Jamaah Islamiyah ini bukan kelompok kecil, bukan anggotanya satu provinsi. Anggotanya ada di berbagai negara. Di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia, Australia. Dan kegiatannya bukan hanya kegiatan dakwah, bukan hanya kegiatan pendidikan, ada kegiatan militernya. Dan ini bukan hal yang mudah. Ya, makanya kita khawatir Ustaz Abu Bakar Bashir berat dengan beban sebagai amir Jamaah Islamiyah karena beliau seorang alim. Karena tidak semua orang mampu menjadi komandan. Tidak semua orang mampu jadi pemimpin. Oleh karena itu dalam Jamaah Islamiyah, mungkin tak tahu kalau diterapkan di sini, tidak ada budaya minta jabatan. Yang ada ditunjuk. Ya. Pernah ada minta jabatan dalam JI? Pernah ada pengalaman? Kalau pengalaman saya pasti ditolak. Yang adalah ditunjuk. Itu budaya dari Jamaah Islamiyah. Kalau ada yang meminta, tidak akan diberikan. Ditunjuk kenapa? Karena dipilih. Oh, kamu layak. Bukan budaya NII. Kalau budaya NII itu senioritasnya. Yang senior itulah yang menjabat. Tapi kalau JI tidak. Makanya ya ada murid saya yang kemudian mendapat jabatan lebih tinggi dari saya. Seperti Abu Dujana. Ya, alias Pak Guru.
Dia jabatannya lebih tinggi dari saya. Saya ya angkatan 5 dari Akmil, Akmilnya Mujahidin Afghanistan. Tetapi di bawah saya ada senior-senior saya. Ya begitu. Maka saya disebut sebagai ketua Mantiki yang termuda karena masih ada sebenarnya senior saya. Tapi karena dilihat saya mampu untuk menjadi ketua Mantiki, maka budaya Jamaah Islamiyah adalah memilih, bukan karena senioritas. Maka disitulah ketika meninggalnya Ustaz Abdullah Sungkar terjadi perbedaan pendapat dan saling ngotot-mengotot, sehingga akhirnya yang di pihak Ustaz Abu Bakar Bashir ngancam, ya kalau bukan Ustaz Abu Bakar Bashir ini, kalau Ustaz Abu Bakar Bashir tidak menjadi Amir JI, maka kami keluar. Yang membela beliau, yang di pihak beliau itu para senior-senior juga, ya, daripada kacau, daripada bubar dan jadi kata pecah, ya akhirnya yang lain kemudian mengalah. Akhirnya jadilah Ustaz Abu Bakar Bashir sebagai Amir Jamaah Islamiyah. Ya, belum setahun menjadi Amir Jamaah Islamiyah. Beliau kemudian menerima menjadi Amir Majelis Mujahidin. Pada saat itu Ustaz Haris ada, ya, waktu Kongres Mujahidin pertama. Ya Ustaz Haris ya. Ya. Di Kongres Majelis Mujahidin yang pertama itu, seingat saya tidak ada kandidat nama. Yang ada adalah ditunjuk. Maukah? Ya, bagaimana kalau bisa Ustaz Bakar Bashir menjadi Amir MMI? Sehingga akhirnya banyak yang setuju. Saya nggak tahu cerita yang sebenarnya. Yang jelas tidak ada kandidat, ya, langsung pada Ustaz Bakar Bashir. Akhirnya Ustaz Bakar Bashir, itu jawaban Ustaz Bakar Bashir ketika waktu ditanya, dipersoalkan, kenapa Ustaz Abu mau menjadi Amir MMI? Bukankah Ustaz Abu sudah punya beban yang berat ini sebagai Amir JI? Ustaz Abu bilang, saya ditunjuk oleh umat. Tambah persoalan lagi itu, terjadi perdebatan juga antara kalangan pimpinan Jamaah Islamiyah, ya, sehingga akhirnya ada yang mengultimatum dari antara kalangan pimpinan, saya nggak mau sebut namanya, kalangan pimpinan Jamaah Islamiyah mengultimatum Ustaz Abu, Ustaz, tolong pilih. Ustaz pilih menjadi Amir JI atau Amir MMI. Kalau Ustaz pilih sebagai Amir JI, maka Ustaz harus mengundurkan diri melepaskan dari Amir MMI. Kalau Ustaz memilih sebagai Amir MMI, maka tolong melepaskan diri dari Amir Jamaah Islamiyah. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan pernah dengar cerita itu. Tapi itu yang terjadi. Ya, akhirnya lagi-lagi yang pro Ustaz Abu Bakar Bashir daripada kalangan senior ngancam, ya, kalau Ustaz Abu bukan Amir JI, kami keluar dari JI. Ya, akhirnya terjadi perdebatan dan masalah hal tersebut. Ya, lagi-lagi Ustaz Abu kemudian membuat satu keputusan. Saya putuskan, saya Amir JI, saya Amir MMI. Ya sudah putuskan begitu, sami'na wa ata'na. Namun yang terjadi apa? MMI itu punya banyak kelompok-kelompok, sehingga akhirnya Ustaz Abu disibukkan, diundang sana, diundang sini, diundang sana, diundang sini, ceramah sana, ceramah sini, habis waktu beliau menghadiri undangan. Jadi gimana? Kapan waktunya untuk memikirkan JI? Sementara JI ini lebih kompleks, ya, permasalahannya. Ya, akhirnya beliau menunjuk Mbah Zul itu sebagai pelaksana tugas Amir. Padahal pelaksana tugas Amir tidak ada di dalam PUBG. Dalam PUBG tidak menyebutkan ada wakil Amir, tidak ada. Tetapi karena keadaan itu akhirnya beliau menunjuk. Kemudian keduanya Mbah Zul tidak bisa jalankan, Ustaz Abu menunjuk Abu Rusdan menjadi pelaksana tugas Amir. Ya, Abu Rusdan menolak, sehingga akhirnya Abu Rusdan bilang, ya, saya mau minta pendapat kawan-kawan. Maka pada April tahun 2001 terjadi rapat markaziyah, ya, di Puncak Bogor, ya, membicarakan hal ini. Akhirnya teman-teman semua setuju, ya, dan berharap Ustaz Abu Rusdan menjadi pelaksana tugas Amir. Ya, ini artinya saya ingin jelaskan, inilah dia keadaan yang terjadi dalam Jamaah Islamiyah. Saya loyalis Jamaah Islamiyah. Saya loyalis dulu Jamaah Islamiyah. Kalau saya tidak loyal, tidak mungkin saya banyak kegiatan dan Jamaah Islamiyah. Dari umur 18 saya sudah ke Afghanistan. Saya siap ditugaskan kemana saja. Ya, sampai saya buka camp
ya, dan macam-macam lagi. Sampai nama saya banyak, identitas saya juga banyak. Paspor saya juga ada 4 paspor dari 3 negara. Ya, semua asli. Satu paspor Malaysia atas nama Muhammad Nasir bin Abbas, satu paspor Filipina atas nama Malik. Itu saya bikin di kantor imigrasi Zamboanga. Saya bicara pakai bahasa lokal. 2 paspor internasional Indonesia, yang satu atas nama Adi Santoso, satu lagi atas nama Edi Mulyono. Dan saya bikin di kantor imigrasi yang sama. Ya, baik, itu masa lalu ceritanya. Artinya bahwa ya, saya loyalis JI. Kalau Bapak Ibu, kalau ikhwan-ikhwan ini loyalis JI, saya loyalis JI juga. Dan loyalis JI saya ini, loyalnya saya sama JI, sampai saya terima semua jabatan-jabatan, sampai jabatan yang cukup tinggi sebagai Ketua Mantiki 3. Ketua Mantiki 3 itu adalah wilayah pendukung militer. Bukan main-main. Wilayah pendukung militer. Mantiki 3 itu wilayah cukup besar, yaitu meliputi Sabah Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan selatan Filipina, Pulau Mindanao, Kepulauan Tawi-Tawi. Ya, semua anggota JI berada di wilayah itulah di bawah kepimpinan saya, dan saya atur. Dan mereka tidak kena efek hambali pada saat saya, kecuali sebelum saya, yaitu Fatur Rahman Al-Ghazi kemudian bikin operasi di Manila pada tahun 2000. Itu saat itu masih di bawah kepimpinan Abu Tolun. Nah, karena saya loyalis, saya pertahankan. Ya, sampai saya tidak pulang ke rumah. Saya tidak birrul walidain. Saya boleh dikatakan menelantarkan ayah dan ibu. Ketika saya menikah, saya juga tinggalkan anak saya, tinggalkan istri saya karena urusan jamaah. Anak istri saya itu semua bersama mertua saya. Karena fokus saya adalah untuk jamaah. Jadi saya loyalis jamaah. Tetapi ketika kemudian terjadi bom Bali, setelah saya ingatkan mereka setelah peristiwa bom gereja, dan mereka tidak mau berhenti. Tahun 2000 saya sudah ingatkan bahwa itu tidak benar. Mereka tidak berhenti, makanya mereka tidak mengajak saya karena mereka tahu saya menolak. Kalau saya ikut dan saya setuju, pasti akan saya kerahkan, dan saya yakin ya susah polisi untuk menangkap saya. Ya, karena operasinya pasti hubungannya sama Filipina. Tapi karena saya tidak setuju, makanya saya tidak pernah diajak. Dan Allah takdirkan lain. Ketika Allah takdirkan, terjadilah peristiwa bom Bali tahun 2002. Bom Bali inilah, setelah saya lihat dan saya analisa, ini bukan bencana bagi Bali, tapi bom Bali adalah bencana bagi jamaah Islamiyah. Bom Bali itu bencana bagi jamaah Islamiyah. Sebelumnya JI tidak pernah terungkap. Ya, akibat dari bom Bali, polisi kemudian mengungkap. Ya, Amrozi, Mukhlas pernah di Malaysia, Malaysia pernah menangkap anggota JI, akhirnya dicarilah semua pimpinan-pimpinan JI ditangkap. Semua yang tahu, ya, semua yang pernah kenal ditangkap, termasuk saya. Padahal saya tidak pernah setuju dengan aksi bom, akhirnya saya ditangkap. Ya, ikhwan-ikhwan, saya loyalis JI. Polisi tidak mudah tangkap saya. Ya, saya pernah ditangkap di Malaysia, tapi saya kabur dari kantor polisi. Pagi ditangkap, sore saya lari. Bukan pakai ilmu hitam, karena itu haram. Ada teknisnya, ada caranya, tapi saya nggak mengajarin, takut sama Pak Sumpuan Ra. Nanti saya ajarin, ya, waduh, ya, ginap lagi saya di Prodio. Ya. Namun kemudian polisi Indonesia ketika menangkap saya itu juga tidak mudah. 4 kali gagal. Mereka berusaha menangkap saya di Makassar, lolos saya. Berusaha menangkap di Surabaya, di Bungurasi, lolos. Berusaha menangkap saya di Puncak, tanggal 7 April 2003, lolos saya. Ya, itu saya ingatkan, karena mau rapat markazia, saya tidak sampai di Puncak, saya bilang sama Burustan, Pak, kita bubarkan rapat ini. Besok pagi harus pulang, karena sepertinya saya sudah tercium, begitu. Ya, bubar itu, lolos mereka. Kemudian keempat, ketika saya di Pondok Gede, dan itu sudah benar-benar dikepung. Ada polisinya, anggota, saya di atas ruko, saya lihat. Ada teman yang kasih tahu, ikhwan yang lain yang kasih tahu, Pak, sepertinya ada polisi mau razia kampung sebelah. Ketika saya lihat, di mana? Saya lihat ke atas, ditunjuk saya itu, Pak, kayaknya itu polisi itu untuk razia. Saya bilang, itu bukan ke sana, ke seberang jalan, tapi ke sini. Mata anggota dan mata komandan kan beda ya. Ya.
Mata anggota kan penilaian begitu. Tapi sebagai komandan saya punya pengalaman. Ini format polisi ini bukan ke sana tapi ke sini, ke arah ruko begitu. Akhirnya saya panggil ada satu ikhwan, saya bilang datang bawa motor, kemudian bawa satu helm full face. Dia datang masuk 6 ruko, kemudian kami keluar cepat gitu. Polisi tidak bisa mengejar saya karena mereka berusaha mengejar pakai mobil tapi tidak bisa mengejar karena jalan macet dan mereka tidak siapkan motor. Ya, akhirnya saya lepas. Kali kelima baru saya ditangkap di Villa Nusa Indah di Bekasi. Dan itu pun karena kesalahan saya, karena saya memindahkan komputer PC dari Pondok Gede itu ke rumah tersebut. Ya, mungkin Allah yang atur supaya saya buat kesalahan tersebut. Ya, akhirnya saya ditangkap. Dan pada saat ditangkap ini, saya bukan langsung angkat tangan. Saya bukan orang takut. Ya maaf ya, bukan maksud saya sombong diri. Pengalaman saya 6 tahun di Afghanistan, 4 tahun di Filipina, bukan hanya sekadar mengajar, saya ikut di lapangan. Ya, lagi-lagi maaf, nyaris-nyaris mati itu sudah sering. Nyaris-nyaris mati. Ya, lain waktu saya ceritalah bagaimana nyaris matinya itu. Ya. Jadi saya tidak takut, maka yang saya ajarkan bagi murid saya, lebih baik mati daripada ditangkap. Makanya kalau misalnya ikhwan-ikhwan lihat berita, kalau misalnya ada Densus menangkap terus ada yang tewas, ada yang baku tembak, ya karena mereka berpikir lebih baik mati daripada ditangkap. Ya, apa yang dalam kepala itu lebih berharga daripada nyawa kita. Itu kan yang kita diajarkan. Kita tanzim siri, kita harus jaga rahasia. Itu yang ditanamkan. Dan saya ketika waktu polisi datang, ya 6 polisi nodong senjata, 6 polisi nodong senjata, bukan satu orang, 6 polisi nodong senjata. Ya, pada saat mereka nodong senjata itu, mereka bilang diam, jangan bergerak. Saya dalam hitungan detik saya pikir ini sudah waktunya saya mati. Ini sudah waktunya saya mati. Ya, saya nggak peduli lagi anak istri saya. Ini sudah waktunya saya mati. Saya maju, ya, saya berharap mereka nembak saya, mereka merasa terancam. Saya berharap bisa ambil senjata mereka, ya. Bisa saya gunakan, tapi kemungkinan kecil untuk bisa mengambil senjata mereka. Namun harapan besar saya adalah mereka nembak saya. Tetapi ternyata tidak ada satu butir peluru pun yang ditembak oleh mereka. Akhirnya terjadi baku pukul. Ya, 1 lawan 6. Ya, mereka juga babak belur. 2 polisi cedera, teman-teman Pak Sumarna ini. Satu tangannya digip, sudah pensiun Bapak itu, Pak Manurung namanya. Tangannya digip itu, patah tangannya. Satu lagi kakinya digip pakai tongkat, itu Pak Kadensus itu, ya, ya, kakinya. Ada juga bengkak mata, saya juga babak belur, bengkak semua kan. Tapi saya nggak mati. Makanya pertanyaan paling besar saya adalah, mengapa saya tidak mati? Mengapa Allah tidak biarkan saya mati padahal saya sudah berusaha? Saya tidak pernah mengajarkan bunuh diri, karena bunuh diri itu haram. Tapi melawan sampai mati atau memancing musuh untuk bunuh kita, itu satu hal yang lain. Bukan kita bunuh sendiri, ya. Nah, maksudnya apa saya cerita ini? Saya ingin jelaskan bahwa saya ini loyalis JI. Saya mempertahankan saya punya keyakinan. Saya mempertahankan JI. Walaupun ada yang berbuat bom saya tidak setuju, tapi saya yakin JI itu tetap masih benar. Karena ingin menegakkan negara. Ya. Kemudian Allah tidak biarkan saya mati, dan bukan hanya sekadar itu, karena saya melawan, saya diborgol 3 pasang. Pernah lihat orang diborgol 3 pasang? Ada buser-buser di TV itu, biasanya diborgol berapa pasang? 1 pasang kan? 1 pasang biasanya. Saya 3 pasang ya kawan-kawan. Kaki diborgol juga, begitu. Ya. Ketika ditanya, siapa nama kamu? Saya cuma jawab, astagfirullah. Kamu orang mana? Astagfirullah. Siapa saja sama kamu sini? Astagfirullah. Setiap semua pertanyaan saya cuma merespon astagfirullah, dan saya tidak melihat yang bertanya. Tangan diborgol 3 pasang di belakang, ya. Kemudian kepala saya palingkan. Saya nggak mau jawab, saya nggak mau lihat, saya melawan. Saya tetap melawan, dan saya tidak menjawab. Itu bukan 1-2 jam, itu 2 hari. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, pikir sendirilah apa yang terjadi. Saya yakin ikhwan-ikhwan pun kalau menginterogasi orang, kalau ditanya nama nggak jawab, berkali-kali ditanya nama nggak jawab, jengkel tidak? Jujur, jengkel tidak? Kok sana nggak jawab, jengkel tidak? Jengkel. Itu yang saya mau, kalau polisi jengkel terus mengapa-apakan saya, dan saya mati. Ya. Tapi ketika waktu
2 hari itu saya mencari jawaban. Kenapa Allah tidak membuat saya mati? Padahal saya sudah berusaha. Kenapa Allah? Saya berapa menit nih? 10 menit ya? Okay. Kenapa Allah memberi saya kesusahan ini? Padahal saya tidak setuju dengan aksi bom. Saya sudah nasihati mereka berhenti. Tapi kenapa saya tetap diincar dan ditangkap? Itu pertanyaan saya besar. Di samping saya juga menganalisa polisi, ya. Sampai saya melihat polisi ini frustasi untuk membuat saya bicara. Ya. Frustasi untuk membuat saya bicara. Akhirnya datang komandannya. Agak tua orangnya. Saya yakin dia komandan karena dia sudah tua. Ya. Sudahlah Pak Khairuddin. Dia panggil saya Khairuddin. Pak Khairuddin tidak bicara apapun, kami sudah tahu semuanya. Kami tahu Pak Khairuddin tidak terlibat aksi bom Bali. Kami tahu Pak Khairuddin tidak setuju aksi bom Bali. Kami tahu Pak Khairuddin tidak dekat sama Hambali. Kami tahu juga Pak Khairuddin lebih dekat sama Abdullah Sungkar. Ya, tidak dengan Abu Bakar Bashir dan macam-macam lagi. Dan pikiran saya bagaimana ya orang ini bisa tahu. Mereka terus polisi ini bilang, kami hanya menangkap pelaku saja. Ya, kami tidak menangkap anggota JI. Kami berpikir mungkin Pak Khairuddin menyembunyikan atau melindungi pelaku bom. Itu semua pertanyaan diberikan. Akhirnya baca nih. Jadi diberi kertas. Kertas tulisan tangan, judulnya siapa itu Khairuddin. Di situ tulisan tangan menjelaskan tentang saya yang tidak setuju dengan aksi bom. 2 halaman pengalaman dia. Yang kedua judulnya siapa itu Sulaiman. Saya juga dengan tulisan tangan berbeda. Yang ketiga kertas itu siapa itu Nasir. Saya juga. Jadi dalam pikiran saya ini ada 3 orang yang tidak ada namanya, tidak ada tanggalnya, adalah orang yang sudah ditangkap lebih duluan memberi kesaksian tentang saya. Ya, dan polisi itu bilang, kalau Pak Khairuddin ingin menghentikan aksi bom, kami juga ingin menghentikan aksi bom. Ya, kalau Pak Khairuddin tidak setuju aksi bom, kami juga tidak setuju aksi bom. Di sini saya masih berat untuk menjawab dan bicara. Kenapa? Karena apa? Karena saya masih anggap mereka adalah kafir. Mereka adalah musuh. Hanya saya belum siapkan waktu atau siapkan strategis untuk menghadapi mereka. Ya. Dan kalau saya menjawab satu kata, berarti saya omong doang. Ya. Kenapa saya melarang untuk menjawab? Jangan mau ditangkap, saya ajarkan. Karena ditangkap itu tidak pernah dipuji. Pernah ada orang ditangkap kita puji? Bagus ya dia ditangkap. Gak pernah kan? Pasti kita celah, bodoh dia sampai dia ditangkap. Harusnya dia menyembunyi ke sana, harusnya dia begini. Gak ada orang yang ditangkap itu dipuji, gak ada. Itu yang saya ajarkan. Sekarang saya harus bicara. Ya, kalau saya bicara, saya kooperatif sama polisi, saya menjawab polisi, pasti teman-teman akan bilang apa? Saya pengkhianat, saya omdo dan lain-lain macam-macam. Dan yang paling berat saya adalah saya menjawab di hadapan Allah SWT. Nanti Allah bertanya, kamu kan ajarin begini, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara yang kamu tidak lakukan? Kamu tidak lakukan ya yang kamu bicarakan. Ya, akhirnya saya harus Saya harus cari jawaban buat Allah untuk saya jawab di hadapan Allah SWT. Nah, akhirnya saya mendapat jawaban. Jawabannya adalah, jika saya ditanya, maka apa saya menjawab polisi? Jawaban saya adalah, saya adalah seorang muslim yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya, dan itu